Oke, kita mulai siang hari ini temuan kita melalui Zoom. Sekali lagi kita akan belajar firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita, menuntun langkah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di waktu-waktu ini maupun untuk kehidupan kalian di waktu mendatang. Jadi masa-masa yang lalu itu merupakan cerminan yang baik bagi kita untuk kita berjalan sepanjang di waktu-waktu kita saat ini. Tapi saat ini merupakan gambaran untuk kita melangkah yang terbaik di masa depan. Dan juga tetap jangan lupa untuk baca firman Tuhan setiap hari, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Mungkin 5 menit, paling lama 10 menit, tapi itu mampu mengubah hidup kita dalam satu hari. Kadang-kadang ya kalau kita nggak baca firman Tuhan, disadari atau tidak, kadang ada gelisah, ada situasi itu membuat panik, atau berbuat apapun serba salah, melakukan apapun rasanya nggak tenang. Tapi begitu baca firman Tuhan, kok bisa ada ketenangan, atau rasanya kayak dituntun, padahal situasinya sama. Masih sempat baca firman Tuhan, Niko, dari yang saya share? Masih. Bisa, Pak. Elva juga masih sempat Masih, baca Pak. firman? Masih, ya, tidak apa-apa, dibaca saja. Kalau boleh sudah membaca, kasih tanda. Itu aja. Oke, kita mulai dengan berdoa. Tuhan Yesus, pada hari Minggu siang ini atau pagi ini Tuhan, kami rindu kembali dibekali oleh firman-Mu untuk kami belajar melalui Komsel ini Tuhan, bukan sekedar mendengar firman Tuhan, tapi dari firman-Mu ini kami boleh berkaca tentang kehidupan kami, disesuaikan dengan kebenaran. Kami serahkan waktu dan ruang yang ada, itu juga jaringan yang kami pakai, dan kami minta perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus menolong, menopang kami semua, baik saya dan keluarga, Nelva dan Niko, bersama dengan keluarga besar di sana, percaya dengan Tuhan yang atas kami, sehingga tidak ada kuasa kegelapan apapun yang boleh menyerang atau mengganggu jalannya Komsel sampai kami menyelesaikannya semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita belajar firman Tuhan, sesuatu yang mungkin juga sudah tidak asing bagi kita, yaitu tentang waktu Tuhan. Di sini. Waktu Tuhan. Oke, judulnya Waktu Tuhan. Ayatnya terkenal, sudah sering kalian mungkin menemukan, membaca, mendengar dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11, minta tolong Nelva bisa membaca bagi kita semua. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Sebuah ayat yang mungkin seringkali dijadikan ayat hafalan juga. Silakan Nelva kalau menemukan. Ya, Pengkhotbah 3. kalau menemukan, wah ternyata ayat yang ini. Karena sudah terkenal. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, silakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu itu di dalam bahasa Yunani dibedakan menjadi dua pengertian. Yang pertama yaitu kronos. Kronos yaitu waktu yang bisa dihitung, waktu yang bisa ditentukan, dan waktu yang bisa diperkirakan. Eh, Contohnya yaitu tanggal lahirnya Nelva, tanggal lahirnya Niko, tanggal masuk sekolah kalian, tahun kelulusan, dan sebagainya. Pokoknya waktu yang bisa ditentukan angka, jumlah, atau datanya disebut dengan kronos. Dari kata kronos ini kita menemukan istilah kronologi. Nah, seringkali kalau membaca berita kecelakaan, itu ada kronologi. Kronologi itu apa? Urutan suatu peristiwa atau kejadian. Urutan suatu peristiwa atau kejadian. Misalkan kronologi kecelakaan kereta api.
Dari pertama kereta datang, kemudian dari arah tidak terduga muncul truk yang menerobos, kemudian terjadi kecelakaan, dan sebagainya. Di Kronos adalah waktu yang bisa ditentukan. Misalkan hari ini tanggal berapa? Tanggal 10 September. Ini adalah disebut waktu secara Kronos. Ya, memahami ya. Di Kronos adalah waktu yang bisa ditentukan. Tapi firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ini berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu yang digunakan ini bukan Kronos. Mengapa kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan untuk kalian, untuk kita, untuk saya? Kapan waktunya Tuhan itu menolong kita? Nah, itu kan tidak bisa ditentukan. Karena itu ada waktu yang berikutnya disebut Kairos. Mungkin pernah mendengar kata Kairos atau punya teman namanya Kairos. Kairos artinya waktu yang datangnya tidak diduga dan tidak disangka. Biasanya berupa momen atau kesempatan. Di Kairos ini dalam waktu yang tidak bisa kita perkirakan, tiba-tiba datang. Misalkan tidak diperkirakan, tiba-tiba seseorang mendapatkan panggilan kerja, mendapatkan hadiah, menerima beasiswa. Atau kalian tiba-tiba secara tidak diduga, ternyata di sela-sela mengalami kebutuhan, oh ada orang yang memberikan berkat makanan dan sebagainya. Atau kalau sudah dewasa, bertemu dengan jodoh, kenal dengan teman yang akhirnya jadi teman baik dan sebagainya. Itu adalah kairos. Memang tidak bisa kita tentukan datangnya, tidak bisa kita perkirakan. Seorang yang lahir, yang melahirkan pun juga tidak tahu kapan dia akan melahirkan. Akhirnya datang waktu untuk melahirkan. Tetapi ketika anak itu sudah dilahirkan, kan diketahui tanggal, itu jadi kairos. Tapi kairos itu adalah waktu yang kita tidak bisa menentukan. Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini kata-kata ini populer sekarang ini di TikTok dan di media sosial yang lain. Banyak berkata segala sesuatu indah pada waktu. Padahal itu ambil dari firman Tuhan. Oke ya, dari sini bisa dipahami. Kemudian, bagaimana waktu Tuhan digenapi atas hidup kita? Yang pertama, bahwa rancangan Tuhan itu indah. Kita pernah belajar tentang rencana Tuhan, tentang rancangan Tuhan waktu lalu. Rancangan Tuhan itu indah. Demikian juga waktu Tuhan pun tepat. Tidak hanya rancangan Tuhan, tapi waktu Tuhan pun tepat. Bisa dibaca, minta tolong Niko dari Kejadian 50 ayat 20. Kejadian pasal Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. ya, rancangan Tuhan itu beriringan dengan waktu Tuhan. Jadi Tuhan membuat rencana atau rancangan, tapi terjadinya itu pada waktu yang tepat dan waktu yang indah menurut. Di ayat tadi yang kita baca, Tuhan itu mempunyai rancangan atas kehidupan seorang yang masih muda namanya Yusuf, bahwa dia akan menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya. Dia akan menjadi seorang yang menyelamatkan keluarganya. Kapan? Nggak tahu. Tapi ternyata rencana Tuhan itu nggak langsung terjadi. Dia harus mengalami yang namanya proses demi proses. Rencana Tuhan tidak langsung terjadi. Ada waktu tersendiri supaya rencana Tuhan digenapi atas hidupnya. Sehingga bisa berkata bahwa kamu memang merencanakan mereka yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan sudah mengubahnya menjadi kebaikan. Jadi rancangan Tuhan atas Yusuf itu indah. Tapi waktunya pun tepat. Tidak diperkirakan, tidak diberitahu. Coba misalkan Yusuf itu dikasih tahu waktunya, tentu eh, dia tidak akan mau. Misalkan Yusuf dikasih tahu bahwa 10 tahun lagi kamu akan jadi penguasa di Mesir, tapi melalui dijual, disiksa, jadi budak, masuk penjara. Saya yakin dia tidak akan mau. Tapi rancangan Tuhan itu proses demi proses ada waktunya begitu terjadi. Dan kalau diperkirakan itu membutuhkan waktu belasan tahun, sekitar 13 tahun, sampai akhirnya dia menjadi seorang penguasa di Mesir setelah Fir'aun. Jadi yang pertama perlu kita
pahami bahwa rancangan Tuhan itu indah. Demikian juga waktu Tuhan. Rancangan Tuhan atas Niko itu indah, atas Nelva juga indah. Tapi terjadinya kita tidak tahu pada waktu yang Tuhan tentukan. Yang kedua, waktu Tuhan itu perlu proses yang tidak mudah. Seperti saya sampaikan tadi. Waktu Tuhan itu perlu proses yang tidak mudah, tidak instan, dan perlu kesabaran. Coba Nelva, minta tolong temukan di Habakuk 2 ayat 3. Nah, tolong dibacakan Habakuk pasal 2 ayat 3. Habakuk. Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Ya, jadi ketika dapat penglihatan, itu pasti terjadi. Itu yang diberi Tuhan. Tapi kapan? Tunggu, sabar. Akan segera terjadi. Tidak akan ditunda-tunda. Nah, itu maksud dari Habakuk ayat 3. Artinya apa? Bahwa waktu Tuhan itu perlu proses yang tidak mudah. Tidak instan. Instan itu cepat. Dan perlu kesabaran. Ketika kita mengalami proses dalam kehidupan ini, rasanya semua kok terasa lama, menyakitkan, dan seakan tidak ada ujungnya. Seperti kalian ketika mau masuk sekolah di SMA yang sekarang. Kapan ini? Diterima atau tidak? Kapan kepastiannya? Tuhan tidak pernah menjanjikan segala sesuatunya berjalan dengan cepat dan mudah. Semua ada proses yang harus kita jalani. Zaman sekarang ini, kalau kalian ketahui, tentu tahu ya, ada banyak yang instan atau serba cepat. Ada mie instan, kopi instan, tinggal apa dikasih air panas sudah jadi kopi. Teh instan, tinggal dicelup terus kasih air panas sudah jadi teh. Dan berbagai makanan lain yang serba cepat. Kalau datang ke Indomaret, Alfamaret, sudah ada ayam goreng, nasi ayam goreng, cepat saji. Dulu, ketika saya masih kecil, juga mungkin di zaman orang tua kalian, zaman mama kalian, papa kalian. Orang kalau makan mie instan itu saat keadaan darurat atau kondisi sakit. Kondisi sakit itu kan orang tidak bisa makan nasi dengan nyaman. Beli Indomie. Waktu itu mereknya masih Indomie. Makan mie kuah supaya ada yang masuk di perut meskipun kondisi sakit. Sekarang mie instan mudah ditemui, bahkan bisa dikonsumsi setiap hari. Mungkin kalian juga begitu. Kalau nggak ada nasi, nggak sempat bikin masakan, beli mie instan. Sekarang sudah murah, bisa dibeli di mana-mana. Tidak harus nunggu sakit. Kalau dulu eh, ada yang sakit, mesti dibawakan mie supaya bisa makan. Perhatikan, makanan atau minuman bisa diproses secara cepat. Namun waktu Tuhan tidak pernah bisa dipercepat. Mengapa demikian? Karena Tuhan sedang mempersiapkan hati kita supaya tidak mudah cepat bangga dan puas. Tuhan sedang membentuk iman kita supaya kuat menghadapi segala tantangan dan ada. Pada akhirnya dibutuhkan kesabaran untuk menantikan waktu Tuhan. Yusuf harus mengalami diajak saudaranya. Dianggap mati. Dia kan dianggap mati. Ada domba disembelih, darahnya ditaruh di bajunya Yusuf, ditunjukkan ke ayahnya, yaitu Yakub. Ini anakmu sudah mati. Dibuang ke sumur, dijual, dijadikan sebagai budak, difitnah, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Siapa yang mau seperti itu? Namun pada akhirnya, dalam waktunya Tuhan, Yusuf pun diangkat sebagai penguasa di Mesir. Coba ketika dia masih remaja itu, tiba-tiba dia langsung jadi penguasa di Mesir atau berkuasa atas saudara-saudara. Dia akan cepat bangga dan puas dan berkata bahwa benar toh, saya yang paling berkuasa dari kalian. Saya lebih baik dari kalian. Tidak, karena Tuhan sedang membentuk imannya supaya kuat menghadapi segala tantangan dan sehingga ketika dia sudah ada di puncak posisi, dia akhirnya menjadi seorang dewasa dengan layak. Jadi kalian jangan menyerah dengan proses hidup yang kalian alami. Itu adalah bagian dari waktu. Yang pertama, rancangan Tuhan itu indah, tapi waktu Tuhan pun tepat. Yang kedua, waktu Tuhan perlu proses yang tidak mudah. Dan yang ketiga, apakah bisa mempercepat waktu Tuhan? Ternyata bisa. Waktu Tuhan bisa dipercepat dengan kesetiaan kita pada Tuhan. Minta tolong Niko bacakan Mazmur 119 ayat 10 sampai 11. Sebentar ya, Mazmur Pak.
119. Smooth 119. Nah, 10 sampai 11. 119. 10. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya, secara manusia tidak ada yang bisa mempercepat kapan Tuhan memulihkan hidup kita, kapan Tuhan memulihkan hidup kalian. Namun ketika kita memiliki kesetiaan mengikut Tuhan, maka proses itu akan Tuhan percepat bagi kita. Ketika kita setia baca firman Tuhan, setia berdoa apapun yang terjadi setiap hari, tidak kecewa dengan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Proses itu akan Tuhan percepat bagi kita. Sebaliknya kalau kita bandel, tidak taat, dan semaunya sendiri, mengeluh terus, maka waktu Tuhan pun akan semakin lama. Jadi untuk mempercepat, yaitu kita memiliki kesetiaan pada Tuhan. Tuhan menjanjikan pada Abraham untuk mendapatkan anak di masa tuanya. Kita tahu cerita ini. Namun karena Abraham masih berbuat semaunya sendiri, maka proses itu semakin lama. Dibutuhkan waktu sampai 25 tahun, baru Abraham memiliki anak. Dia menerima janji mendapatkan anak itu usia 75, tapi kemudian anak itu lahir di usia 100 tahun. Jadi perlu waktu. Coba kalau Abraham taat saja, nunggu bahwa anak ini lahir dari istrinya, Sarah, tidak dari yang lain. Tentu Tuhan akan mempercepat. Mungkin nggak perlu sampai 25 tahun. 10 tahun lalu atau 5 tahun bahkan anak bisa lahir. Tapi dia semaunya sendiri, menikahi Hagar, berbuat apa. Bagian kita yaitu memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Setialah baca firman Tuhan, terus berdoa, dan tidak kehilangan waktu untuk beribadah dan melayani. Jadi waktu Tuhan bisa dipercepat dengan kesetiaan kita. Kemudian poin yang berikutnya yaitu waktu Tuhan memerlukan iman sampai terjadi nyata. Memerlukan iman sampai terjadi nyata. Kak, tolong Nelva bacakan Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 11. Ibrani Ibrani 11 ayat 8 sampai 11. Karena Imam Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ya, ketika kita mengalami proses dari Tuhan, rasanya tidak menyenangkan. Dan orang bertanya, kapan saya bisa selesai dari masalah ini? Atau kapan kehidupan saya bisa pulih? Oleh karena itu, diperlukan iman bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal yang baik atas hidup kita. Percaya saja bahwa segala sesuatu pasti terselesaikan. Percaya saja bahwa semua pasti Tuhan. Sabar saja ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, keadaan yang sulit, dan permasalahan yang tidak mudah diatasi. Jangan lepas dari doa dan persekutuan dengan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan pasti jadikan indah bagi kita. Bisa jadi ekonomi keluarga kalian saat ini tidak baik, namun dengan iman dan percaya, Tuhan Yesus sanggup menolong. Pada akhirnya nanti bisa menyelesaikan sekolah, atau kalian juga satu kali bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik. Meskipun juga saat ini kondisi kesehatan tidak baik, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan kesembuhan, dengan sembuh dan sehat lagi. Padahal ketika sakit sepertinya tidak ada harapan. Saya ketika sakit COVID, sepertinya tidak ada harapan. Waduh, lebih baik mati saja. Tapi akhirnya sembuh. Sehat. Penggenapan waktu Tuhan kadang memerlukan air mata, memerlukan senyuman yang menahan,
dan dada yang menyimpan kesesakan karena dikata-kata yang tidak semestinya, difitnah, disalahpahami, dikecewakan. Namun ketika kita bereaksi dengan benar, tidak tersinggung, tidak emosi, tidak bereaksi salah, maka Tuhan pun akan menggenapi karyanya dengan mulia atas hidup kita. Ya, itu pembelajaran kita hari ini tentang waktu Tuhan. Bahwa waktu Tuhan itu terjadi sesuai dengan rancangan. Perlu proses yang tidak mudah. Diperlukan kesetiaan kita untuk mempercepat terjadi. Dan memerlukan iman sampai terjadi nyata. Sekarang, sebelum kita selesaikan, bisakah kita sharing kembali, Nelva sharing, ceritakan dalam kehidupanmu. Adakah sesuatu yang tidak mudah kamu alami, kamu jalani di saat ini atau di waktu yang lalu, mungkin pernah mengalami sesuatu yang tidak mudah. Tapi ternyata Tuhan menolong dan menyediakan yang kamu inginkan atau kamu doakan selama ini. Tiba-tiba saja ada cara Tuhan untuk menolong dalam kondisi yang tidak terduga. Kalau dari saya memberi contoh bahwa saya ini pernah mengalami dirawat karena COVID selama kurang lebih 12 hari. Tidak tahu harus bagaimana. Ketika berangkat ke rumah sakit, uang diambil sana sini cuma ada 150.000 kurang lebih. Tapi saya tetap masuk rumah sakit saja. Uang cuma 100.000 sekian, 150.000 saya ingat. Lalu bagaimana untuk menjalani kehidupan hari itu? Secara tidak terduga, Tuhan itu ada saja orang yang memberkati, menyediakan suplai keuangan. Sehingga uh, walaupun saya di rumah sakit tidak bisa bekerja, istri saya juga menjenguk saya. Hampir setiap hari ya, dia harus membawakan makanan. Ada saja uang untuk bisa beli makanan buat saya, juga buat dia makan sendiri dulu. Sampai pada akhirnya saya pulang dari rumah sakit. Pertolongan Tuhan itu tetap ada. Tetap masih ada uang, masih ada berkat yang tidak terduga dari orang-orang yang Tuhan gerakkan memberkati keluarga kami ketika kami sakit. Ketika saya berdoa Tuhan bagaimana hanya berangkat dengan uang 150.000 pulang dari rumah sakit, Tuhan masih tetap membantu. Waktu Tuhan tidak terduga, rencana Tuhan tetap. Siapa yang mau sakit COVID seperti saya? Dijauhi banyak orang ketika COVID pertama kali tahun 2000. Ketika selesai, saya berkata, Tuhan Yesus Tuhan. Mungkin Eva bisa menceritakan situasi apa kamu alami di waktu yang lalu, nggak mudah. Sudah berdoa mungkin mati-matian. Nah, ada saja cara. Silakan. Mungkin waktu pada saat mungkin sampai sekarang ya, kayak papa kan belum dapat pekerjaan yang menetap, terus belum bisa punya gaji yang kayak gaji yang tepat kayak gitu. Jadi kalau misalkan buat apa, kalau waktu dulu itu udah lama banget, waktu itu mama dan papa waktu itu belum punya uang, terus kita sampai gak makan sampai malam, terus sampai ada niat mau puasa waktu itu, tapi ternyata Tuhan nolong kita lewat teman papa yang pada saat itu malam itu ngasih kita uang buat kita bisa beli makan pada malam itu benar-benar pertolongan Tuhan banget sih. Ya, Tuhan. Sama seperti itu. Artinya kan, kapan uang itu datang kan tidak tahu. Kapan Iya pertolongan betul. ada orang, kan orang itu tidak pernah menjanjikan. Dan juga tidak pernah terpikirkan. Ya mungkin janji ketika mau datang. Tapi yang tidak pernah kita duga bahwa dia akan datang. Itu tidak terduga. Itu adalah kairosnya Tuhan. Orang itu Tuhan bawa untuk memberi uang. Supaya kalian bisa makan. Iya, itu contoh yang baik tentang kairos atau waktu Tuhan. Niko, ada contoh lain Kak? Ada Pak. Iya, silakan. Ada contoh Ya, lain? waktu SMP kan lagi ulangan ya, Ya, ujian. Terus soalnya itu susah-susah kan. ya, Eh, Bingung jawab apa kan. ya. Nggak tahu kenapa dalam berapa menit itu tiba-tiba encer otak dan bisa jawabnya dengan baik dan sungguh-sungguh.
Wah, luar biasa. Tiba-tiba muncul dengan sendiri. Nah, itu adalah yang dikatakan momen atau kesempatan tiba-tiba muncul. Itu adalah kairos juga. Tidak ditentukan. Mungkin surga yang menentukan. Di menit kesekian, Niko akan menemukan jalan. Ya, kamu nggak tahu. Tuhan Yesus sama dia. Yang di Tuhan itu adalah pertolongan Tuhan secara tidak terduga. Ada lagu yang terkenal yang berkata, eh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Kita nggak pernah mudah mengerti kapan datang. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Itu proses demi proses kita alami. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati situasi apapun, percayalah bahwa waktu Tuhan terbaik atas kehidupan kita. Oke, terima kasih untuk kesempatan pada ini. Selain ini kita sharing. Saya akan berdoa untuk kalian. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan secara Zoom pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu, Niko dan Elva. Bertumbuh menjadi seorang anak yang berkenan di hadapan Tuhan, berharga di hati Tuhan, dan mengalami kehidupan yang menyenangkan di hadapan. Kau menolong mereka Tuhan dalam masa-masa studinya, menolong mereka dalam masa-masa yang bisa jadi tidak mudah. Berkati waktu demi waktu yang mereka alami. Berkati orang tuanya dalam segala pergumulan yang dihadapi. Percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkan keluarga. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk juga pertemuan pada minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Oke. Terima kasih Niko dan Neva. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.